Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jika kamu tidak atau belum merelakan mantan, maka mantan tidak akan ketemu dengan jodohnya. Nah, jadi ketika perpisahan itu terjadi ya, sepertinya yang kita tunjukkan sikap kita, kebijaksanaan kita melepas mantan, merelakan mantan bersama orang lain. Tanda yang kita tunjukkan, kita tidak lagi ikut campur dalam kehidupan mantan, kita tidak lagi mengganggu mantan dan pasangan barunya, tidak lagi mencoba untuk menghubungi mantan dan seterusnya. Nah, itu tanda yang kita tunjukkan, sehingga mantan dan keluarganya berpikir kan bahwa kita sudah melepaskan dia, kita sudah merelakan dia. Tetapi dalam menjauhnya kita, dalam diamnya kita tidak pernah rela jika dia bersama dengan orang lain, menjadi milik orang lain, apalagi menjadi milik orang ketiga. Jadi menjadi milik orang lain dengan menjadi milik orang ketiga itu kan berbeda ya. Kalau menjadi milik orang lain itu bisa saja orang lain itu adalah seseorang yang mantan temui atau dijodohkan dengan mantan setelah mantan berpisah dengan kita. Tetapi kalau namanya menjadi milik orang ketiga itu adalah seseorang yang sudah bersama-sama dengan mantan, jalan bareng sembunyi-sembunyi dengan mantan ketika mantan masih menjadi milik kita. Nah, kita dua-duanya belum rela jika mantan bersama atau menjadi milik orang lain atau orang ketiga, dan mungkin kita tidak pernah rela untuk itu. Maka dalam sikap diam dan menjauh kita menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas, pekerjaan-pekerjaan, hobi-hobi baru yang tentu mantan juga akan terus memantaunya ya melalui media sosial kita. Nah, tetapi di dalam diam itu kita terus berjuang, kita terus memberikan perlawanan ya dengan melalui doa-doa kita. Dan itulah yang kemudian akan membuat mantan sulit atau bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu dengan jodoh sejatinya. Orang bisa saja ketemu dengan jodohnya, seperti orang menikah ya, kan banyak tuh menikahnya selama 2 tahun atau bahkan baru setahun setelah menikah sudah bercerai. Hutang-hutang untuk biaya pernikahan saja belum lunas atau belum terbayarkan, sudah bercerai, kan banyak yang seperti itu juga ya. Nah, jadi itu namanya berjodoh, tapi jodohnya setahun 2 tahun ya. Tetapi ada yang namanya jodoh sejati ya. Sekali menikah mereka bertahan bersama selamanya. Atau kalaupun ada hal-hal yang menyebabkan mereka harus berpisah terlebih dahulu, mereka akan kembali bersama lagi. Nah, itu namanya jodoh sejati. Sehingga ketika kita terus memberikan perlawanan dengan doa-doa kita, maka mantan akan sulit untuk menemukan jodoh sejatinya, bahkan mungkin tidak akan pernah menemukan jodoh sejatinya. Mungkin dia ketemu dengan jodohnya, tetapi kemudian baru bersama-sama setahun 2 tahun, kemudian berpisah dan gagal lagi, dan akan terus seperti itu. Nah, dan itulah kekuatan doa ya. Kekuatan doa itu tanpa kita sadari akan memagari mantan, agar mantan
tidak bisa menjadi milik orang lain. Jika dia ingin hidupnya tenang, tidak gagal lagi, tidak bercerai lagi, dan seterusnya, maka satu-satunya yang terbaik bagi dia adalah menyadari untuk kembali kepada kita, ya. Nah, jadi bisa saja mantan itu ditakdirkan bersama pasangan barunya ini adalah jodoh sejatinya, tetapi dengan intervensi doa kita, dari jodoh sejati menjadi jodoh saja. Artinya tidak bertahan selamanya. Mungkin tadi bertahan selama setahun 2 tahun untuk kemudian berpisah ataupun bercerai, ya. Jadi ketika misal mantan sudah ditakdirkan berjodoh nih dengan pasangan barunya, ya, dan itu adalah jodoh sejatinya, ditakdirkan demikian. Tetapi dengan intervensi doa kita, dari jodoh sejati berubah menjadi berjodoh yang terbatas tadi, setahun ataupun 2 tahun ataupun 3 tahun, bersama untuk kemudian bercerai ataupun berpisah, ya. Jadi kenapa bisa terjadi demikian, ya? Karena memang sesuatu yang sudah ditakdirkan itu harus diterima oleh manusia, tanpa bisa manusia menolaknya. Suka atau tidak, senang atau tidak, dia harus menerima. Tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, ya. Nah, ketika mantan ditakdirkannya adalah jodoh saja, bukan jodoh sejati, sangat mungkin kemudian dengan intervensi doa kita tadi, mantan tidak jadi menikah dengan pasangannya pada saat ini. Jadi dia ditakdirkan untuk berjodoh misal setahun ataupun 2 tahun dengan pasangannya pada saat ini, dan kita intervensi dengan doa kita agar mantan tidak bisa menemukan jodohnya, agar kita adalah satu-satunya jodoh mantan. Sangat mungkin kemudian ketika doa itu terkabul, maka mantan gagal menikah dengan pasangan yang bersamanya pada saat ini. Apalagi ketika mantan mengkhianati kita, kan. Jadi yang bersama mantan saat ini adalah orang ketiga. Maka doa-doa kita itu akan mengunci jalan hidup mantan, termasuk dalam jodohnya tadi. Karena doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.